Hi guys, welcome back to my channel, Medium. Nice to meet you again. This moment, I would like to show you how to get address on Google Map if we have latitude and longitude. Before we are coding, I would like to show you how to code it. Okay, before that, first of all, let me tell you, this is project number 33. Project ini adalah gabungan dari project number 31 dan number 32. Jadi pada project 31 kita hanya mendeskripsikan, ada explanation, the map location of latitude longitude. This one, ini adalah map locationnya. And then project number 32 kita menyampaikan informasi address dan latitude longitude without a Google Map. So, number 33 kita gabungkan 31 and 32. Jadilah number 33. Okay, before we continue, let's go demo project. Oke. Kita pertama akan menampilkan address daripada kantor pos besar Medan. This one is latitude. Yes, copy here. And then longitude, copy, paste here. Okay, this one latitude and longitude of kantor pos Medan. Push enter. Now we have Google Maps and also the latitude and longitude. And also the address of latitude longitude, this one. Jalan Bukit Barisan, Kesawan, Kecamatan Medan Baru, Kota Medan, Sumatera Utara, Indonesia. This is just one example. Okay, we make example again. For example, we want to know the address of Harbour Bridge, Australia. Okay, we cut firstly, cut. Okay, Harbour Bridge. Okay, we have this one. Latitude, this one. Copy. Okay, minus, paste. And also the longitude, copy, paste. Okay, now we want to know the address of latitude and longitude Harbour Bridge, Australia. Push enter. Okay, this is, okay, we jump in and jump out this one. Oke, kita kecilin biar tampak dia lebih. Oh, internet saya terlalu lemot. Okay, this is the Harbour Bridge, Australia. This is the latitude and longitude, and also this is the address.
Milsons Point, New South Wales, Australia. This is the latitude and longitude. Okay, we make example one more. We put cut. Okay, from Australia, we want to know the address of location toward Tokyo, Japan. Latitude, longitude, Paris. Tiga lima. Oh, okay, this one. This is the latitude. Copy. Oh, minus we delete firstly. Okay, and then this is the longitude. Copy. Okay, now we want to know the address of latitude and longitude toward Tokyo in Japan. Push enter. Okay, this is the tower, yeah, Tokyo Tower. This is the latitude and longitude, the Tokyo Tower. This is the map, and also this is the address. 28 Shibakun, Minato City, Tokyo, 1050011, Japan. Okay, we have completely to demonstrate the project. Now we are coding. Okay. Firstly, we delete this one, the page 2. We delete. But the mind that we don't delete it because we delete first the mind that, yeah, same with the project number 31. Yeah, this is the input 31 and also input 33. Okay, now we are coding 33. Okay. Okay, back to laptop. Okay, firstly we make a stateful widget. Kita bikin stateful widget ini ya, stateful widget. Okay, this one. Oke, namanya kita bikin itu sama dengan project sebelumnya. Moment please. Project 30, my project. Sorry. Apa namanya? Kita bikin sama dulu. The name of project. Moment please. Project. Project name. Welcome page 2. Yeah, this one. Okay, it's okay, no problem. If different. Okay, welcome page 2. It's okay. Oh, wait. We can see from here. Moment please. From main, ya. The name of project, class, ya. Kita tengok dulu sebentar. Ya, welcome page 2. Welcome page 2. Okay, welcome page 2. The same with this one. Okay. Stay. Stateful widget. Welcome page 2.
Oke, finish. Oke, jadi cara kerjanya adalah pertama ini page 1 akan mengirimkan latitude and longitude ya. Oke, this is the page 1, send the lat 1 and long 1 to the page 2. Okay. So in page 2 we receive the parameter latitude and longitude. Okay, this one final string lat 1 ln long 1. Okay. And then this one required this lat 1 required this long 1. Okay, finish. Oke, jadi pertama setelah kita receive the parameter lat 1 and long 1 from page 1, sekarang pertama kita tampilkan dulu parameter yang kita receive. Oke. So this one escape full. Body. Okay. Body stack ya. We make stack here. Stack ya like cangkok. Stack children. Okay, this one I show you. Escape full stack children. Okay, before we make a Google Map, firstly we receive the parameter. We make a column here, column. Okay. Text. Column children. So yeah, before text children. So now text. Yeah, widget dot lat 1. Okay, this is the latitude. Now text widget dot longitude. Okay, we make the center of screen refactor center text refactor center. Okay, now we make this one main axis alignment center. Okay, we save. Now we try to build. Okay, run, start debugging. Okay, this one maybe take 30 seconds until 60 seconds. Oke, sambil ini jalan kita parkir, kita back to laptop, kita akan explain how to do that. Jadi
sebelum ditampilkan dia di dalam map di sini, kita pertama tadi sudah saya sampaikan kita akan mereceive ini. Receive latitude longitude yang kita kirim dari page 1. This is the page 1, the left side and the right side, this is page 2. Okay. We receive a lat one and long one on page 2. Okay, we see the process. Okay. Okay. Sip. Now we try send latitude and longitude. We make kita letakkan dulu sembarang poin di sini ya, apa sudah diterima. Ini from page 1 kita taruh 1.23, longitude 4.56. Kita coba kirim ke page 2 apakah latitude and longitude ini sudah diterima di page 2 atau belum. Enter. Oke. Ini. Jadi latitude and longitude yang kita kirim dari page 1 ke page 2 sudah diterima di page 2. Jadi ini adalah kabar baik, artinya langkah awal kita sudah terima. Oke, sekarang kita lanjutkan agar di page 2 ini bisa nanti menampilkan map dan address. Oke, apa yang harus kita lakukan? Tadi kan sebagai contoh saja atau langkah awal untuk menampilkan lat yang udah kita kirim dari page 1 ke page 2. Sekarang kita akan buatkan dia pertama-tama dulu ini kamera position. Oke, jadi biar ini saya taruhkan dulu di sini ya, biar tidak menggunakan waktu yang lama. Saya sudah, bentar, saya sudah siapkan di sini. Moment please. Oke, jadi yang sudah banyak kita mainkan di page di project 31 ya, 31. Ini, this one. Ini sudah banyak kita jelaskan di sana sampai ini memakan waktu mungkin 1,5 jaman ya. Jadi yang sudah kita jelaskan di sini tinggal kita kopas saja. Copy paste. Oke, jadi coba kita lihat dulu di sini ya. Jadi yang penjelasan garis besarnya saya jelaskan, tapi isinya yang agak lama kita mengetik-ngetiknya, kita langsung copy paste saja. Oke, note, open note. Oke. Sekarang kita akan kembali ke laptop di sini ya. Oke, yang pertama ini kita akan membuat apa namanya, unit kamera position. Jadi gini rekan-rekan. Unit kamera ini adalah ini saya gambarkan, ini kamera dari satelit di atas ya. Ini untuk menentukan arah kamera itu ke map yang ada di, katakanlah di sini yang ada di smartphone kita, dia mengarah kemana? Apakah dia mengarah seperti ini contoh, mengarah ke Harbour Bridge Australia, atau tadi sebagai contoh kantor pos Medan, atau tower Tokyo Tower di Jepang. Ini mengarahkan satelitnya. Jadi ini nanti pasti dia di center. Setelah itu nanti markernya atau titik yang kita inginkan itu nanti ditandai dengan tanda marker di sini. Oke, jadi arah daripada kamera posisinya ini adalah sesuai dengan latitude longitude yang dikirim dari page 1. Oke, jadi cara mengarahkannya ini ya. Nah, oke, unit kamera position. Jadi unit kamera posisinya di sini akan saya copy paste saja dari sini supaya tidak terlalu lama video kita. Jadi kita cari dulu. Oke, ini dia unit kamera position. Setelah di copy nanti akan saya jelaskan juga. Oke, this one.
Nah, oke, ini kamera position karena kita sudah di sini mau main Google Map, tentu untuk Google Map kita harus mana dia? Ini projectnya adalah project Google Maps Flutter ya, this one. Oke, pasti harus kita Google Map Flutter-nya ini package-nya ini harus kita run dulu ya, biar kita bisa mengambil. Nah, ini Google Map Flutter-nya. Terus cara menginstalnya ini, ya oke, ada dua nanti yang harus kita copy ke script kita. Yang pertama adalah ini, Google Maps Flutter ini dependensi. Ini harus kita kopikan ke sini, ke dependensi kita. Ini dependencies. Nah, ini pubspec sini ya. Nah, ini Google Map-nya ini sudah tercopy di sini. Oke, mau diambil yang versi terbaru juga sama, ini pun masih jalan juga. Yang kedua adalah kita mengcopy ini, kita import package-nya. Ya, copy. Oke, kita masukkan ke script kita. Cuman mana dia? Welcome page tuh ini ya. Oke, kita copy dari sini. Karena kita menggunakan package yang sudah ada di Flutter. Oke. Sudah. Kemudian ini parameter kamera positionnya ini kita deklarasi dulu karena dia belum kita deklarasi di atas ya. Oke, jadi this one kamera position ini kita declare dulu. Kamera position. Oke, jadi sudah hilang merahnya ya, yang errornya udah hilang. Oke, jadi ini, jadi yang diterima tadi lat one and long one ini ya, ini supaya bisa dia untuk di apa di kamera position itu kita rubah dia atau kita convert dia menjadi parameter baru. Saya bikin di sini namanya lat1c, lat1 and lng1c. Nah, itu ya bisa aja mau 1A, 1B, 1C, no problem ya. Oke, ini bearingnya 90, tiltnya 45, zoomnya 19, ini sudah ada deskripsinya di masalah Google Maps sebelumnya. Itu kita ulas habis tuntas satu persatu permasalahan ini. Oke, berarti ini kamera posisinya udah selesai di sini. Selanjutnya yang kita lakukan adalah convert to address. Nah, jadi convert to address itu artinya kita ini latitude longitude yang kita kirimkan tadi itu di mana address-nya? Seperti ini. Latitude longitude-nya untuk Harbour Bridge di sini di Australia -33.85 bla 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 bla, longitude-nya 151.210 bla 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 ini itu address-nya ada di mana? Nah, jadi itu convert to address. Jadi untuk mengkonvertnya ke address dari latitude longitude di sini ya, kita akan kopas saja supaya tidak terlalu lama memakan waktu. Nanti saya jelasin juga. Ini adalah mengkonvert ke address. Ya, ini this one, copy. Oke, paste. Oke, karena untuk mengkonvert ini kita mengambil katakanlah dari API-nya si Google di sini ya, kita menggunakan package Dio, maka Dio-nya ini harus kita download dulu. Kita kopikan package-nya ke dalam project kita. Dio, bisa pakai HTTP sama saja ya. Oke, ini dia kita pakai Dio package. This one. Dio installing. Jadi menginstal Dio itu yang pertama the first one Dio dependencies-nya ini kita kopikan dulu ini ke dependencies ke project kita ke apa ke sini ke pubspec ya. Kalau kita ambil sini pubspec Dio-nya itu pasti sudah kita kopikan dulu, kalau nggak akan jalan ya. Oke, ini Dio-nya udah ya. Oke, selanjutnya adalah kita import Dio-nya nih. Ini kita copy.
baru masukkan ke project kita. Ini yang package 2 tadi. Oke, this one. Oke. Oke, setelah itu ini ada mas yang merah, kita selesaikan dulu address ini belum kita deklarasi. Jadi kita deklarasi dulu dia. Address-nya, string-nya ya, string address. Oke, coba kita lihat. Oke, errornya sudah hilang ya, address-nya. Oke, jadi caranya adalah kalau kita misalnya browse ini HTTP ini, masukkan latitude-nya berapa yang kita inginkan, seperti tadi contoh misalnya kita mengambil latitude longitude-nya misalnya Tokyo Tower di sini, masukkan latitude-nya, masukkan longitude-nya. Oke. Setelah kita masukkan dia latitude longitude ke sana, terus masukkan API-nya. Nah, API-nya ini juga sudah saya siapkan keterangannya di sini, tapi masukkan adalah API rekan-rekan. Karena ini saya hidden belakangnya, saya blank. Kenapa? Ini karena ada cost di sana. Kalau ini disalahgunakan orang API-nya ini, orang yang memakai kita yang membayar gitu. Ini adalah API untuk Google API-nya tadi ya. Oke. Jadi kalau ini kita masukkan latitude longitude-nya kita masukkan, kemudian kita enter masukkan di browser, maka nanti akan kelihatan seperti sini. Ini udah saya ambil juga kopinya. Biar enak saya menjelaskannya ke rekan-rekan. Wait a moment, please. Nah, this one. Nah. Jadi kalau tadi sudah kita masukkan yang ini tadi, ya. Ini keluar, misalnya kita mau masukkan latitude longitude-nya ini untuk kantor pos Medan gitu ini. Latitude longitude-nya, maka akan keluar di sini. Nah, nanti tinggal kita mengambil yang formatted address, kita tangkaplah formatted address-nya sini, nah address-nya ini kita ambil. Kita suruh tampilkan dia ke screen layar kita. Jadi begitu logika bekerjanya rekan-rekan. Oke ya. Jadi sudah kita masuk tadi ke convert address, sekarang kita ini untuk markernya. Mana marker di sini? Tadi ini untuk kamera position, ini show location ini untuk marker. Itu ada di inisialisasi. Oke, kita copy dulu. Nanti saya jelaskan lagi ya. Init. Oke, init itu this one. Kita copy dulu. Copy. Oke. Paste. Oke. Ini marker. Oke. Marker 1. Ini adalah untuk ini. Marker yang merah ini untuk meletakkan marker ini secara otomatis di latitude longitude-nya. Ini harus kita init dulu. Ya, init state di sini. Oke. Jadi posisi tadi itu marker satunya itu masih merah. Jadi harus kita deklarasi dulu. Set marker. Nah, di sini. Set marker. Marker 1 sama dengan set. Oke. Kita tengok apakah masih merah. Oke, berikutnya ini adalah Google API. Nah, ini Google API di sini ya. Tadi udah saya tunjukkan di materi PowerPoint, tentu harus kita import dulu biar bisa dia tidak merah, biar hilang dia merahnya. Import API. Oke, kita lihat di sini tadi merahnya pasti sudah hilang. Oke, sudah hilang ya. Oke. Jadi kita sudah melakukan 3 kelas, yaitu tadi yang pertama ini init camera position, this one. Ini untuk menentukan titik kamera dari atas langit itu, yang kalau satelit itu kira-kira 36.000 km,
36,000 kilometers. Di mana dia? Ini, the number one. Oke, number two, kita convert address di sini. Jadi address yang kita masukkan tadi itu, titik itu ada di jalan apa? Kemudian untuk markernya tadi, ini ya, yang tadi udah dikirim dari page one, lat one, and long one, kemudian kita inisialisasi, inilah yang akan nanti menunjukkan titik di mana lokasi itu berada. Oke, sudah kita buatkan dua di situ. Sekarang kita akan menampilkannya di layar monitor. Kalau menampilkannya itu kayak ini tadi, kita mau menampilkan mana di kolom ini, kita remark dulu ya. Ini adalah kita tadi untuk menampilkan latitude and longitude. Saya remark dulu di sini, oke. Sekarang kita selanjutnya adalah ini, bikin Google-nya. Jadi kalau tadi sudah kita tampilkan tadi ini ya, address-nya tadi, lat long-nya ini, kita sekarang langsung masuk ke Google Map-nya. Ini masuk ke Google Map. Google Map, oke. Ini kamera position. Kamera position. Oke. Kemudian marker. Ini tadi marker 1 ya. Kita setelah edit dia di atas marker 1. Inilah yang tadi ini. Untuk menampilkan titik di map-nya. Kemudian untuk satelit type-nya itu map type satelit. Oke. Jadi kalau ini kita coba lihat. Oke. Satelitnya ini sudah ada, posisi markernya sudah ada, kamera posisinya sudah ada. Ini kalau kita mainkan yang sederhana dulu ini di sini ya. Tinggal kita menampilkan di sini latitude longitude sudah ada, tinggal address. Kita buka dulu ini. Ya, nanti posisi yang rapinya kita taruh. Ini tinggal kita menampilkan address-nya. Oke, di sini ya. Jadi kalau di sini address daripada lokasinya tadi sudah ada di sini ya. Address di sini kita copy aja dulu. Nanti untuk perapian tampilannya kita taruh sini teks. Di sini address. Oke. Coba kita save dulu. Ini yang sederhana, nanti tinggal posisi apa namanya, kita kasih card-nya, kita kasih padding-nya dan lain sebagainya supaya tampilannya cantik. Tapi ini informasinya coba kita run dulu. Kalau sudah ada nanti setelah dia kelihatan tinggal kita tampilkan di kita poles lah istilahnya. Kita kasih card-nya, kita kasih padding-nya, left-nya, margin right dan lain sebagainya. Tapi ini yang sederhananya coba kita tampilkan dulu. Apakah yang udah kita bangun ini sudah ada informasinya? Nah, nanti untuk tampilan cantiknya ya yang panjang itu tinggal kita copy paste. Tapi ini
Yang penting dia sudah bisa menampilkan apa yang kita inginkan. Oke, kita ingin menampilkan misalkan ini Tokyo Tower tadi sudah, kita balik lagi lah ya ke misalnya ke Medan lah, kantor pos Medan. Kita mau tampilkan kantor pos Medan, latitude longitude-nya itu ini. Ya, nih. Nanti kita copy ini, tapi coba kita lihat dulu ini. Oke, wait a moment please. Oke, mungkin 10 second maybe we have already finished. Oke, sip. Kita copy latitude-nya tadi untuk kantor pos Medan, copy di sini. Kemudian longitude-nya kita copy ini. Oke, kita coba ya. Ini enter. Oke, mapnya sudah ada, latitude, longitude-nya sudah ada, address-nya sudah ada. Ini rekan-rekan bisa lihat ya. Oke, ini sudah komplit di sini. Jadi untuk tampilan supaya tampilnya itu menarik, cantik, sini udah saya siapin ya, ini. Jadi ini kita copy saja. Ini apa? Positioning-nya, kemudian card-nya ya. Oke, ini saya copy. Ini informasinya sebenarnya sudah ada di sini. Ini yang ini latitude, longitude, kemudian ini address-nya. Jadi kalau ini saya copy paste ke sini, kita lihat nanti hasilnya kayak mana ini. Untuk tampilan saya copy, saya save. Coba kita tengok apa yang terjadi. Ini dia. Address-nya, latitude, longitude-nya ini untuk kantor pos Medan dengan lat long ini adalah Jalan Bukit Barisan, Kesawan, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan Helvetia. Oke, jadi kita sudah berhasil. Coba kita tes lagi untuk beberapa address. Mungkin rekan-rekan bisa ngasih, tapi nggak bisa juga ya, ngasih apa ke sini. Gimana orang-orang kita tidak nge-zoom atau tidak online gitu. Oke, kita kasih yang lain lagi lah. Misalkan tadi kita sudah itu, kita coba masuk ke mana ini? Tokyo tadi udah, misalnya di Jakarta itu ada, Jakarta itu Tugu apa itu? Tugu Monas, Tugu location. Nah, coba kita kasih ya. Ada nggak ini? Location, Tugu Pancoran. Misalnya ini ada Tugu Pancoran. Coba kita lihat yang gambar orang ini. Ya, ada nggak Tugu Pancoran ini? Pancoran City Region. Nah, ini coba kita tengok ini. Latitude, longitude. Latitude-nya ini, ya, copy. Coba kita tes dulu. Oke, longitude-nya this one. Oke, kita coba apakah lat long ini menuju ke Jakarta dengan Tugu Pancoran. Address-nya di mana? Oke. Oh, ini di Pancoran tapi Tugunya nggak nampak. Ini berarti yang mengasih address di server, di Google salah ya. Ini gambar Tugunya nggak kelihatan, tapi address-nya ini sudah Jakarta City, ya Duren 3 Pancoran. Tapi saya nggak ngelihat posisi Tugu Pancorannya. Itu kan ada gambar orang yang menunjuk ya. Oke, itu berarti orang yang mengasih address ini yang lat longnya yang kurang pas ya. Jadi coba kalau kita tengok yang lain, Tugu Pancoran. Ini kok ada lagi nih yang lain ini. Oh, bersama. Oke, ini coba ke yang lain. Misalkan Arbor Bis Tokyo, Pancoran, Durang Terpos sudah.
atau ke Monas misalkan. Tugu Monas Jakarta. Ngasih Monas nggak dia? Atau kasih yang lain? Karena di internet ini kan orang bebas menulis apa saja, tapi yang ditulisnya itu benar atau tidak bisa kita uji dengan ke mapnya tadi gitu. Ya kita tengok dulu Tugu Monas. Tugu Monas itu mana ini latitude longitude-nya. Kalau kita klik di sini ada enggak ini? What the moment please. Oke, ini kita delete dulu datanya, cut. Ini kita cut. Oke, tinggal kita mencari Tugu Monas. Oke, tinggal satu lagi nih sebelum kita closing. Tampilan yang gini-gini pula keluar ini, nggak perlu lah ini. Oke, kita tengok dulu satu lagi. Monas, mana ini? Nah, ini Monas nih. Coba kita tengok ini Monas, Tugu Monas, longitude nih, this one ya, copy. Oke, 617 ya. Longitude-nya 106 sekian. Ini menurut distancesto.com ini adalah Monas. Coba kita tengok apakah betul. Enter. Nah, ini benar Monas. Kita minimize dia. Nah, ini Monasnya, Monumen Nasional ya. Address-nya Jalan Tugu Monas, RT 5, RW 2, Gambir, Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta 10110 Indonesia, latitude minus 6,17 sekian, longitude 106,82 sekian. Oke, rekan-rekan, jadi proyek yang baru kita bangun tadi itu sudah bisa berfungsi. Jadi sebelum kita close, saya jelaskan dulu materi poinnya sedikit ya. Ini tadi how to code it, bagaimana kita mengcodingnya. Ini adalah logika berpikirnya ya. Ini page 1 mengirim latitude longitude ke page 2. Di page 2 kita tangkap lat longnya. Setelah kita tangkap lat longnya, pertama-tama kita tampilkan dulu. Bisa nggak? Oke, kalau sudah baru kita lengkapi. Lengkapi kamera positionnya, kamera dari langit itu mau menuju kemana, kemudian show location-nya untuk marker. Itu semuanya kamera position dan show location itu kita ambil dari yang dikirim dari page 1. Oke, kemudian di sana ada juga fungsi untuk mengconvert data lat long tadi itu menjadi address. Jadi kalau benar titik itu adalah di suatu jalan, nanti jalan yang ada itu akan ditampilkan jalan apa dia gitu. Memang sudah terlalu canggih IT sekarang ini. Oke, ini adalah tadi sudah kita demokan udah 2 kali di awal dan juga setelah kita bangun. Kita masukkan latitude longitude yang kita inginkan. Ini adalah kantor pos Medan, langsung keluar dia di map. Ini address-nya, ini lat long-nya, ini markernya. Ini contoh lat long untuk Harbour Bridge Australia. Ini titiknya, ini Google Map-nya, ini gambarnya, ini address-nya lengkap. Oke, jadi saya jelaskan sekali lagi bahwa F033 ini adalah gabungan dari F031 dengan F032. Yang tadinya dia hanya just information mengenai the map location of latitude, this one katanya. Sementara F032 adalah hanya menampilkan teks, tidak ada map, tidak ada marker, bahwa lat long ini address-nya di jalan bla 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 bla. Nah, sementara di F33 inilah gabungan dari F31 dan 32, komplit lah dia. Oke, demo project tadi sudah, ini tadi udah saya sampaikan juga bagaimana membangunnya. Oke, tapi saya slideshow saja supaya rekan-rekan melihat. Ini adalah widget tree-nya ya, sama developer. Ini dengan gambaran ini saja sebenarnya untuk membangun itu udah terbayang dia gitu. Kemudian ini adalah kita menggunakan stack ya. Ini aturan main stack itu adalah widget yang pertama kita bangun tadi Google itu adalah jadi layar paling bawah. Jadi lapis-lapisnya itu yang di atas itu ya ini
Yang kotak-kotak ini, lat long ini karena dia bukan bawaan Google Map. Jadi bisa kita bikin dia di atas map-nya tadi. Ini adalah aturan main daripada stack-nya tadi itu. Enter-nya juga gitu ya. Oke, selanjutnya ini marker multi layer clip oval. Oke. Jadi multi layer markernya itu ini kalau project 31 sebelumnya ini hanya marker biasa. Nah, sekarang saya bikinkan ini misalnya foto saya dengan cara menggunakan marker clip oval ini bisa ya yang di stack tadi juga. Jadi ada satu lagi titik yang bisa misalkan pengganti marker konvensional ataupun marker yang seperti biasa. Ini kita simpan dia di aset profile JPEG fotonya gitu. Oke, ini tadi juga udah saya jelaskan. Ini adalah API Google, ini saya remark ya karena agar tidak disalahgunakan orang lain. Ini kalau kawan-kawan bagaimana meng-create-nya ini atau membelinya ini bisa udah banyak saya tengok yang membuat how to get API Google Maps. Oke. Tapi kalau nggak apa nanti bisa saya tambahkan juga di channel YouTube saya gitu. Oke, demikian rekan-rekan. Eh project F033 yaitu how to get a Google address if we have latitude and longitude. Jadi bagi rekan-rekan yang baru pertama kali bergabung di channel ini, silakan bergabung. Kita setiap minggu ada update mengenai project Flutter. Ya, nanti sampai selesai dulu kira-kira masalah per-Googlean ini, Google Map ini. Nanti kita baru masuk ke judul ataupun permasalahan lain yang lagi ngetren. Jadi, silakan rekan-rekan subscribe bagi yang belum, like and share. Thank you for time to watching this video. If there is something wrong, please pardon me. If you have learned something today, please subscribe, like, and share this channel. Thank you. Bye-bye.